Hidup intoleransi, intoleransi merdeka, luar biasa Indonesiaku. Shalom semuanya, terjadi lagi pembangunan tempat ibadah GKJW di kota Kediri dihentikan secara paksa. Nah, ini kejadiannya di Kediri, di mana upaya pembangunan gereja ini GKJW di Jalan Lintasan Gang 4 nomor 9 RT 17 RW 5 Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri ditentang oleh warga. Katanya pemerintah meminta pembangunan dihentikan hingga terpenuhinya persyaratan administrasi oleh panitia pembangunan. Nah, sengketa ini berawal dari rencana pembangunan gereja oleh komunitas GKJW di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Mari kita menyaksikan video-video komentar-komentar tentang kejadian yang baru aja terjadi. Karena kemarin terjadi di Cidahu, kemarin terjadi di Depok, hari yang lalu terjadi di Padang, sekarang terjadi lagi di Jawa Timur, yaitu di Kota Kediri. Oke, mari kita tonton beberapa komentar-komentar tentang yang baru terjadi ini. Halo guys, minggu kemarin kita sudah menyaksikan berita viral ya, di mana di Padang ada persekusi tempat ibadah umat Kristen. Kali ini ada lagi guys, lagi-lagi intoleransi. Kali ini menyasar GKJW di kota Kediri. Aduh, padahal kan kemarin itu kota Kediri baru saja mendapat gelar kota toleran. Luar biasa kan? Tapi tercoreng kembali gara-gara berita semacam ini kawan-kawan. Bagi teman-teman yang tahu kasusnya, silahkan tulis di komen ya. Jadi Bang Joel membaca di KDA ya. Di sini ada komentar daripada Gus Aan Ansori. Memang Gus Aan Ansori ini memang luar biasa ya. Hati toleransinya itu, wah, itu menyala sekali teman-teman ya. Dia begitu banyak bersuara tentang gereja-gereja yang dipersekusi dengan tulisan-tulisan yang sangat memberkati guys. Bahkan beliau satu ini, dia ini tidak ragu-ragu keluar masuk gereja kawan-kawan. Luar biasa memang ya. Jadi kalau teman-teman tahu nih ya GKJW Kediri gimana kasusnya, silahkan tulis di komen ya. Nanti Bang Yel bikin video selanjutnya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Ya, ini tetap dianggap sebagai intoleransi ya, karena mereka mempersulit yang namanya izin. Oke, mari kita tonton video dari Gerakan Peace ID. Nasib saudara kita yang beragama Katolik menyedihkan ya. Hak mereka untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah selalu aja dipersulit. Dan mirisnya itu terjadi di kota Kediri, Jawa Timur. Kota yang baru aja dinobatkan sebagai salah satu kota paling toleran se-Indonesia versi Setara Institut. Saudara kita yang haknya ditindas itu adalah Jemaat GKJW atau Gereja Kristen Jawa Wetan Mojoroto. Mereka udah 27 tahun beribadah di rumah kontrakan bernama TPM Mojoroto. Baru pada 2024 mereka membentuk panitia untuk bangun rumah ibadah permanen setelah dapat hibah tanah dari salah satu warga. Secara aturan, syarat pendirian rumah ibadah itu kan harus dapat izin dari 60 warga sekitar dan 90 jemaat yang dibuktikan dengan tanda tangan. Izin 60 dan 90 itu harus juga dapat pengesahan dari kepala desa atau lurah dan pejabat setempat. Nah, kabarnya panitia pembangunan GKJW udah berhasil kumpulin 65 tanda tangan warga sekitar dan 200-an tanda tangan jemaat. Mereka pun sudah memiliki surat pengantar lengkap dari aparat lingkungan. Semua berkas juga sudah diajukan ke Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Kediri sejak Mei 2024. Tapi bukannya dapat rekomendasi mendirikan gereja, mereka malah disuruh ngulang dari awal. FKUB Kota Kediri berdalih ada beberapa alasan. Panitia pembangunan GKJW disebut bahwa tanda tangan yang dikumpulkan bukan tertulis dukungan, tapi cuma tidak keberatan. Situasi makin pelik saat muncul surat penolakan dari Forum Silaturahmi Umat Muslim yang ditandatangani 250 warga. Mereka menolak rumah kontrakan dijadikan gereja permanen. FKUB Kota Kediri langsung tarik rem dan bilang nggak bisa kasih rekomendasi di tengah situasi sosial yang panas. Pada 27 Juli lalu, pihak GKJW diajak rapat warga. Tapi yang terjadi dalam rapat itu, mereka malah mengalami tekanan dan penghakiman massal. Di esok harinya, Polsek Mojoroto ikut turun tangan. Bukan untuk melindungi, tapi justru memanggil panitia dan meminta pembangunan dihentikan.
Anehnya, larangan itu bukan dari pengadilan, tapi lewat tekanan sosial dan instruksi informal. Pendeta Puput dari GKJW bilang semua proses dianggap nggak sah dan harus dimulai dari nol lagi. Padahal nggak ada bukti resmi soal kecurangan. Yang ada hanya klaim warga nggak dikasih cukup sosialisasi sebelum tanda tangan diminta. Setelah konflik ini viral, FKUB Kota Kediri berdalih mereka ngaku nggak pernah nolak pendirian gereja. FKUB Kota Kediri juga bersikukuh surat rekomendasi nggak turun karena dokumen yang masuk kurang tepat. Mereka mengungkit soal syarat yang diatur dalam SKB 2 Menteri 2006 Pasal 14 Ayat 2B. Pernyataan dukungan masyarakat bukan pernyataan tidak keberatan, ucap Ketua FKUB Kota Kediri Muhammad Salim. Salim juga bilang proses sosialisasi harus jalan dulu sebelum warga diminta tanda tangan. Bila semuanya sudah clear, FKUB dan Pemkot Kediri tentunya akan menyetujui pembangunan gereja yang dimaksud, ucap Salim. Dia juga membantah ada tekanan dan penghakiman massal ke pihak GKJW. Tapi narasi Ketua FKUB Kota Kediri itu bikin publik curiga. Penjelasannya dan kenyataan di lapangan beda jauh. Apa benar nggak ada sosialisasi sebelumnya? Kok bisa dokumen yang awalnya dianggap lengkap tiba-tiba diklaim salah secara sepihak? FKUB seharusnya paham, proses perizinan pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas bukanlah hal yang mudah. Penuh tantangan dan rentan tekanan. Dan sesuai namanya, FKUB harusnya jadi jembatan, bukan jadi tembok. Tapi yang terjadi, FKUB justru terdengar lebih hati-hati terhadap suara mayoritas ketimbang membela hak minoritas. Kalau rumah ibadah bisa dihentikan hanya karena suasana belum kondusif, sampai kapan saudara kita yang minoritas harus menunggu suasana nyaman versi mayoritas? Kalau gereja nggak bisa dibangun meski semua syarat sudah dipenuhi, lalu di mana Pancasila dan konstitusi dalam hidup bernegara kita? Kita nggak bisa terus bungkam dan pura-pura damai, sementara hak-hak dasar saudara kita yang minoritas dirampas secara sistematis. Ini saatnya negara hadir, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pelindung keadilan. Stop diskriminasi saudara kita yang minoritas. Minoritas sebenarnya menghadapi suatu penganiayaan, menghadapi diskriminasi dan juga tindakan-tindakan yang tidak adil. Padahal Indonesia sudah mau merdeka. Mari kita tonton video dari salah satu berita baca ini. Ini ada tanggapan. Mari kita tonton. Karena ketika itu mereka itu pamitnya kepada warga dan demi perbaikan rumah ibadah yang sementara itu. Jadi bukan pendirian rumah ibadah, memperbaiki, renovasi itu loh. Ya toh Pak, kata gitu. Yang pertama itu memang yang lama untuk digunakan ibadah itu memang ya sudah apa itu? Sudah tua, sudah rapuh, mau diperbaiki. Kalau izinnya begitu. Ada berapa orang Pak yang menyatakan keberatan untuk bertanda tangan? Berapa tadi? Berapa? 250 orang masyarakat. Tapi ini memang mendirikan baru ya, bukan gitu loh. Jadi yang lama itu bukan tempat ibadah. Kemudian dari Pak Agung Rianto unsur bidang pemeliharaan dari unsur Islam LDI. Paulus Sinung ini bidang apa Pak? Pemberdayaan. Ini bidang pemberdayaan. Kemudian Pak Prayitno Sutekno bidang pemeliharaan. Prosedur awal. Jadi ketika minta tanda tangan itu oleh masyarakat dianggap belum sosialisasi, datang door to door gitu loh. Itu. Jadi kesalahan awal inilah yang akhirnya apa itu menjadikan di belakangnya menjadi tidak bagus itu ceritanya begitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah betul bahwa FKUB katanya tidak menghambat? Kenapa bukan FKUB aja langsung turun tangan? Susah sekali. Oke, kita next. Dari Guru Gembul. Bikin tempat ibadah tidak boleh, bikin di rumah sendiri juga tidak boleh. Orang-orang Islam tuh sampai paranoid dan kemudian bikin tindakan-tindakan yang sangat aneh dan gak masuk akal. Misalkan gini,
mau mendirikan gereja, tidak boleh. Tidak ada izinnya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, administrasinya panjang. Bikin gereja bisa sampai puluhan tahun izinnya. Nah, karena tidak bisa bikin gereja, akhirnya mereka kalau ibadah dipila di bangunan-bangunan pribadi. Itu juga digerebek karena tidak boleh menjalankan ibadah di luar tempat ibadahnya. Jadi orang-orang itu tuh maunya apa? Bikin tempat ibadah tidak boleh, bikin di rumah sendiri juga tidak boleh. Jadi maunya apa? Sedangkan mereka-mereka itu yang jumlahnya banyak itu memakmurkan rumah ibadahnya sendiri juga tidak. Sampai harus disumbang 100 juta musolanya itu gitu. Dan ini yang tadi itu kan kalau misalkan nggak punya duit itu ya paling minta-minta sedekah di pinggir-pinggir jalan ngecerek-ngecerek gitu kan. Nggak lebih daripada itu. Itu mereka malu gak ya nerima uang gitu ya? Iya, saya ragu mereka malu. Orang-orang yang berani melakukan hal yang seperti itu tuh saya yakini sudah memiliki gangguan mental tertentu. Saya mah sok berani apa ya? Berani mengatakan ini gitu dan berani menjamin bahwa bahwa orang yang seperti itu tuh mengalami gangguan mental. Pasti. Ya, hanya guru gembul ini yang saya akui ya dari pihak orang Islam. Dia betul-betul terbuka dan memang tidak setuju lah dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang. Mari kita menonton tanggapan ibu ini. Aduh, rame lagi. Pertama Sukabumi, terus Kota Padang, sekarang Kediri. Aduh, ya opo sih, bapak-bapak itu intoleransi, dan intoleransi lagi. Semua cuma alasan tanpa izin lah. Emang dasarnya mereka tuh intoleransi. Karena intoleransi, mereka tidak mengizinkan. Bukannya tidak ada izin, tetapi mereka tidak mengizinkan. Mau ibadah di rumah, mau ibadah di gereja. Jadi harus berbuat apa dong ya? Katanya harus ada izin. Nah, orang minta izin tapi tidak dikasih izin. Izin sudah diurus tapi tidak diizinkan. Serba salah kan? Jadi yang salah siapa ini sebenarnya? Nah, sebenarnya Menteri Agama ini harus turun tangan dong, dicek. Masa orang mau izin beribadah tidak boleh? Mau bangun tempat ibadah tidak boleh? Mau ibadah di rumah tidak boleh? Terus maunya apa? Harusnya jangan urusin yang kayak gini-gini lah. Urusin aja tuh yang meresahkan di kota. Contoh, prostitusi, perjudian. Terus apalagi? Kekerasan, perampokan, pencurian, dan apalah semuanya itu. Nah, coba dipikirkan yang meresahkan tuh yang seperti itu gitu loh ya. Bukannya orang mau beribadah itu dilarang. Justru kalau orang mendekatkan diri kepada Tuhan, itu lebih bagus. Jadi artinya orang tidak, untuk orang itu kesempatan untuk berbuat jahat itu jadi lebih minim gitu loh. Nah ini rame lagi opo meneh ini di Kediri ini. Aduh, sudah lama Jawa Timur itu aman-aman aja ya, aman. Kediri jangan ikut-ikutan dong sama yang ada di Padang lah, yang ada di Sukabumi lah, jangan ikut-ikutan ya. Kota Surabaya itu kota damai, dan semoga Menteri Agama cepat turun tangan. Kalau tidak, bukan cuma masalah 3 ini, tapi pasti akan ada bermunculan lagi masalah lainnya. Semoga bangsa Indonesia bisa tetap damai, rukun, dan tidak kacau-kacau lagi deh. Itu aja. Oke teman-teman, mari kita menonton satu parodi yang memparodikan kalau ada orang yang mendengar ada ibadah kemudian mau diberhentikan. Mari kita dengar ya. Oh, orang Kristen lagi ibadah. Ya. Saya selaku RT di sini senang melihat
kegiatan-kegiatan positif yang kayak gini. Spiritualnya bagus, otomatis kepribadiannya dalam bermasyarakat juga pasti bagus nih. Apalagi kegiatannya juga tidak mengganggu warga sekitar. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Wah, ini kan lagu orang Kristen. Wah, lagi ibadah. Gak bisa dibiarkan ini. Ini sudah mengotori wilayah di sini. Gak bisa. Ini pasti ada kegiatan kristenisasi ya pasti ini. Halo, kumpul semua anggota Siaga 1. Di sini ada kegiatan ibadah. Kita bubarkan. Ayo, cepat. Ya, begitulah kira-kira, itu hanya parodi tadi ya. Kita menonton, ada satu dari bapak-bapak ini ya. Katanya kado pahit jelang HUT kemerdekaan RI ke-80. Ya betul, kado pahit ini namanya sudah. Mari kita dengarkan ya bagaimana tanggapan beliau. Hidup intoleransi. Intoleransi merdeka. Luar biasa Indonesiaku. Kado 80 tahun Indonesia merdeka. Marak dan merdekanya intoleransi di berbagai daerah. Usai di Cidahu Sukabumi, lanjut Depok, lanjut di Kalimantan, kemudian di Padang Sumatera Barat, dan saat ini di Kediri Jawa Timur. Luar biasa, intoleransi merdeka, hidup intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam toleransi. Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Sahabat pejuang toleran. Sahabat pejuang kemanusiaan. Sahabat cinta damai. Ayo terus jangan pernah bosan menyuarakan untuk melawan intoleransi. Selama masih ada intoleran, selama itu juga kita terus jangan pernah bosan untuk melawan intoleransi. Saat ini terjadi di Kediri, sebagaimana dikutip oleh bacaini.id Kediri. Upaya pembangunan tempat ibadah oleh jemaat gereja Kristen Jawi Wetan di Jalan Lintasan Gang 4 nomor 09 RT 17 RW 05 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri ditentang warga. Pemerintah meminta pembangunan dihentikan hingga terpenuhinya persyaratan administrasi oleh panitia pembangunan gereja. Sengketa ini berawal dari rencana pembangunan gereja oleh komunitas Kristen Jawa di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selama ini mereka beribadah dengan menyewa lahan berupa rumah dan halaman sejak tahun 1997 hingga tahun 2025 dengan nama tempat pembinaan warga ataupun TPM Mojoroto. Menurut Pendeta Puput Yuniat Moko, terdapat 175 kepala keluarga atau 375 jiwa jemaat di wilayah barat Sungai Berantas, Kota Kediri. Dengan lebih dari 200 jemaah yang melakukan aktivitas peribadatan di sana. Karena mendapat hibah lahan dari seseorang warga, mereka bersepakat membangun gereja di sana agar bisa beribadah lebih nyaman. Kami kemudian berembuk dengan RT RW dan pemerintah desa terkait rencana itu.
dan membentuk panitia pembangunan gereja. Tugasnya antara lain melakukan sosialisasi kepada lingkungan dan meminta persetujuan dari 60 warga dan 90 jamaat. Kata Puput kepada bacaini.id pada hari Rebo 30 Juli 2025. Dari persyaratan itu, panitia berhasil mengumpulkan 65 tanda tangan warga dan 200 lebih jamaat. Pembuatan dokumen itu juga atas pengetahuan RT dan RW serta pemerintah desa. Selanjutnya dokumen itu diserahkan kepada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Kementerian Agama Kota Kediri untuk mendapatkan rekomendasi. Namun, rekomendasi itu tak kunjung keluar. Menyusul adanya surat keberatan dari warga yang menolak pembangunan gereja di sana. Tak patah arang, panitia pembangunan gereja kembali melakukan musyawarah dengan warga dan pemerintah. Hasilnya, pembangunan harus dihentikan. Dan panitia diminta mengawali permintaan tanda tangan kepada warga dan jemaat dari nol. Padahal dokumen kami ada stempel RT RW dan kelurahan. Itu dianggap tidak sah dan harus kembali dari awal. Terus kapan kami bisa membangun gereja kalau begini? Keluh Pendeta Puput. Ia juga menyayangkan adanya penghakiman massal oleh pihak pemerintah dan warga pada forum rapat pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Hingga puncaknya Polsek Mojoroto memanggil panitia dan meminta agar pembangunan gereja dihentikan. Luar biasa Indonesiaku. Hidup intoleransi, intoleransi merdeka. Ditulis oleh Hari Tri Warsono. Sahabat Indonesia, demikianlah kasus per kasus yang terjadi. Adanya intoleransi di Indonesia. 80 tahun kita merdeka. Bukan umur yang belia, tetapi sudah cukup dewasa, bahkan menuju tua. Akan tetapi kedewasaan rakyat Indonesia belum juga kunjung ada. Kedewasaan di dalam berpikir, kedewasaan di dalam membangun kebinekaan sesuai dengan harapan founding father kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Negeri ini ada karena perbedaan. Di saat kita berperang melawan penjajah, yang dipekikkan yaitu hidup atau mati, merdeka atau mati, bukan lainnya. Semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, seluruh rakyat Nusantara ini berjuang, berjibaku melawan baik itu Belanda maupun Jepang. Tujuannya satu, kepingin merdeka. Tidak bicara agamamu apa, tidak bicara rasmu apa, tidak bicara sukumu apa. Bahkan pemuda kita mengawalinya dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu dengan Sumpah Pemuda. Tidak bicara agama, tidak bicara suku, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu yang disumpahkan oleh pemuda kita sebelum merdeka. Itu yang menjadi spirit sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda, anak-anak bangsa Indonesia yang saat itu dimotori
oleh Bung Karno dan Bung Hatta bisa memerdekakan Indonesia ini. Apakah ini arti kemerdekaan? 80 tahun kita merdeka, akan tetapi saudara-saudara kita yang non-Islam masih banyak belum bisa merdeka di dalam beragama, di dalam membuat tempat ibadah. Ada apa? Ya, kalian sudah dengar sendiri ya bagaimana tanggapan beliau. Oke, ada satu lagi yang paling terakhir. Mari kita tonton videonya. Penolakan gereja GKJW di Kediri. Kasus intoleran dari Sukabumi belum kelar, muncullah kasus intoleran di Depok. Di Depok juga belum kelar, muncul lagi di Padang. Di Padang belum kelar, muncul lagi di Kediri. Lucu sekali ini oknum-oknum intoleran. Alasan penolakan paling-paling nanti alasannya tidak memiliki izin. Ini otak kalian tuh di mana? Saya mau bilang, kalau alasan kalian penolakan gereja di KJW di Kediri karena tidak punya izin, coba sekarang saya tanya balik, kira-kira pihak gereja mengurus izin, apakah kalian kasih izin? Kaum intoleran, ini hanya alasan kalian saja. Kalau kalian memang tidak mau hidup berdampingan dengan agama lain, kalian tidak mau menjunjung tinggi toleransi, kalian tidak mau mengakui kebinekaan, kalian tidak mau hidup di bawah dasar-dasar Pancasila. Lucu, kalian tolak dengan alasan tidak ada izin, tapi nanti kalau gereja mengurus izin kalian tolak. Otaknya di mana? Saya mau sampaikan, mari seluruh rakyat Indonesia, kita lawan oknum intoleran. Negara harus tegas, oknum-oknum intoleran mereka adalah penjahat-penjahat, teroris-teroris, preman-preman yang ada di bangsa ini, dan mereka tidak layak ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau punya otak, tolong dipakai. Kan lucu, nanti ngurus surat perizinan dipersulit atau tidak diberikan izin. Sekarang mendirikan karena tidak mendirikan terus tidak punya izin, kalian tolak lagi. Sebenarnya yang tidak waras itu siapa? Kan lucu. Alasan tidak punya izin, supaya tempat ibadah punya izin, kalian izinkan, berikan izin. Minta maaf, jangan sampai sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya BOBO DODO K alias otak mati. Salam Pancasila, salam toleransi, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, kaum intoleran adalah sampah di bangsa ini. Kaum intoleran adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Kaum intoleran adalah musuh negara kesatuan Republik Indonesia. Kaum intoleran tidak layak hidup di bumi pertiwi ini. Teman-teman yang terkasih, bagaimana menurut kalian video yang lagi viral ini? Apakah Indonesia betul-betul sudah merdeka? Apakah Indonesia jangan-jangan hanya dalam nama aja sudah merdeka padahal sebenarnya belum? Silakan berikan tanggapan dan komentar kalian di kolom komentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan GKJW di Kota Kediri diberikan pertolongan dan mereka kuat imannya dan mereka bisa menyelesaikan pembangunan gereja ini dengan
ya dengan tuntas sehingga semua urusan-urusan dimudahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.